Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yusika Aulia Irawan dari jurusan Ekonomi Syariah kelas J dengan NIM 401230287. Hari ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam matematika, ekonomi, dan bisnis. Sebelumnya, apa sih fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Menurut para ahli, ada 6 variabel yang mempengaruhinya, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Pendapatan konsumen, 3. Harga barang lain yang saling berhubungan, 4. Harga barang yang diharapkan, 5. Selera konsumen, dan yang terakhir, belanja untuk iklan. Secara sistematis, fungsi permintaan tadi dapat ditulis seperti ini. Sedangkan fungsi permintaan dalam bentuk persamaan linear yaitu QD sama dengan A plus B P, di mana QD itu merupakan jumlah barang yang diminta, sedangkan A itu konstanta, lalu B itu koefisien kemiringan, dan P adalah harga barang. Apabila digambarkan, kurva permintaan akan mempunyai kemiringan yang negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan hubungan antara produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Ada 5 variabel yang mempengaruhinya menurut para ahli ekonomi. Yang pertama, harga produk tersebut. Yang kedua, tingkat teknologi yang tersedia. Yang ketiga, harga dari faktor produksi. Yang keempat, harga produk lain, dan yang terakhir, harapan produsen. Secara matematis, hubungan fungsional antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan kelima variabel bebas yang mempengaruhinya dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi penawaran dalam bentuk persamaan linear, yaitu QS sama dengan C plus DP, di mana QS mewakili jumlah barang yang ditawarkan, lalu C itu adalah konstanta, D itu koefisien kemiringan, sedangkan P adalah harga barang. Apabila digambarkan, kurva penawaran akan mempunyai kemiringan yang positif, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Baiklah, setelah kita belajar tentang teori fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kita akan mencoba latihan soal berikut. Untuk contoh soal pertama, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 2P. Hitung titik potong terhadap sumbu QD dan titik potong terhadap sumbu P serta gambar grafik fungsi linearnya. Langsung saja untuk cara pengerjaannya, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Q terlebih dahulu, di mana QD sama dengan 0, 100 min 2P sama dengan 0, 100 dipindah ruas ke kanan jadi min 2P sama dengan min 100, min 2 dipindah ke ruas kanan jadi P sama dengan min 100 per min 2. Hasilnya adalah 50. Jadi, titik potong terhadap sumbu Q adalah 0,50. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu P, di mana P sama dengan 0, QD sama dengan 100 dikurangi 2P. QD sama dengan 100 min 2 dikali
0. QD sama dengan 100 kurangi 0, hasilnya 100. Jadi, titik potong terhadap sumbu P adalah 100,0. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Untuk garis yang horizontal itu untuk sumbu Q dan yang vertikal untuk sumbu P. Kita masukkan titik potong yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk grafiknya akan jadi seperti ini. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui fungsi penawaran Qs sama dengan 20 plus 3P. Hitung titik potong terhadap sumbu Qs dan titik potong terhadap sumbu P. Lalu, gambarkan grafik fungsi linearnya. Untuk cara mengerjakan contoh soal fungsi penawaran, kita akan mencari terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu Q-nya, di mana Qs sama dengan 0, 20 plus 3P sama dengan 0, 20-nya dipindah ruas ke kanan, jadi 3P sama dengan min 20, 3-nya juga dipindah ke kanan, di mana P sama dengan min 20 per 3. Hasilnya adalah min 6,67. Jadi, titik potong terhadap sumbu Q adalah 0, negatif 6,67. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu P, di mana P sama dengan 0, Qs sama dengan 20 plus 3P, Qs sama dengan 20 plus 3 dikali 0, Qs sama dengan 20 plus 0, hasilnya adalah 20. Jadi, titik potong terhadap sumbu P adalah 20,0. Selanjutnya, kita akan gambarkan grafiknya. Garis yang horizontal itu untuk sumbu Q dan yang vertikal itu untuk sumbu P. Selanjutnya, kita masukkan titik potong yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu kita gambar garisnya. Akhirnya kita sudah sampai di akhir materi. Terima kasih sudah menonton video saya hingga selesai. Semoga materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini bisa difahami dan tersampaikan dengan baik. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Oke, untuk garis yang horizontal itu untuk sumbu Q dan garis yang vertikal untuk sumbu P. Sudah diketahui bahwasannya titik potong sumbu Q itu 0,50 dan titik potong untuk sumbu P itu ada 100,0. Tinggal digaris saja garisnya